Shalom. Puji Tuhan. Teman-teman aku boleh minta tolong buat maju dong. Isi dulu yang di depan mungkin. Maju beberapa kursi, 1 atau 2 kursi. Boleh yuk dibantu teman-teman. Kak Brian boleh maju yuk Kak. Boleh maju yuk diisi dulu yang kosong teman-teman. Rahel, Joyce boleh yuk maju dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Mari teman-teman, saya undang makin berdiri semua. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
kehidupan kami Tuhan. Kami siap melompat lebih tinggi lagi bersorak memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat gitu ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa ya, di tahun 2024 yang baru ini sudah mulai banyak cobaan belum? Oh udah mulai, yes berarti udah banyak gitu ya. Gak apa-apa, tetap semangat karena Tuhan ada beserta dengan kita. Jadi gak usah takut, jadi udah siap melompat lebih tinggi lagi untuk Tuhan, amin. Amin. Kurang semangat. Siap melompat lebih tinggi lagi untuk Tuhan, amin. Boleh tepuk tangannya dan teman-teman di atas kepala. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Berikan kami sehati sepikir. Biarkanlah mujadi Ku menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu,
sehati sepikir Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi. Untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. katakan dengan segenap hatimu, katakan. Jadikan kami sepi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami Jadikan kami satu. beri surah-surah bagi nama Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi satu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi sehati dan sepikir. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Di mana ada orang yang sepakat, di situ kuasa-Mu boleh menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami. Kami siapkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman kami akan mengatakan amin. Shalom teman-teman. Saya boleh minta sedikit maju lagi lah teman-teman. Saya sudah di atas sini, teman-teman di bawah dan terlalu jauh. Bisa maju teman-teman? Oke, thank you. Silahkan maju ke depan teman-teman. Oke, silahkan maju ke depan. Boleh, silahkan maju ke depan. Shalom. Siapa yang kemarin sempat pulang? Oke, saya selalu pulang. Terima kasih buat teman-teman, buat kesediaannya untuk maju ke depan. Dan pada saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang One Heart. Tetapi ini bukan merek motor, bukan slogan motor. Honda. One Heart, One Heart. Untung tadi WL-nya nggak nyanyi itu ya. Terus melangkah bersama satu hati. Nggak ada sponsor. Oke teman-teman, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita harus satu hati? Kita diciptakan Tuhan dengan masing-masing pikiran, kita diciptakan Tuhan dengan masing-masing kehendak, kita diciptakan Tuhan dengan masing-masing intelektualnya masing-masing, cara tangkapnya masing-masing. Setuju? Tuhan membuat keberagaman di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar, di dalam keberagaman tetap harus ada kesatuan. Katakan kesatuan. Amin. Satu hati. Tapi kita mau belajar, ternyata firman Tuhan tidak hanya memerintahkan kita hanya satu hati. Seperti ayat yang tadi, seperti lagu yang tadi. Jadikan kami sehati dan sepikir. Kita mau belajar, kita buka Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Sudah ketemu? Yang belum ketemu katakan ampun. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini ada tanda seru, sebuah peringatan besar.
Dan teman-teman, kita mau bahas dulu. Dan ini bisa menjadi patokan dalam kehidupan kita, di dalam kita berteman ternyata. Kita mau belajar bersama-sama. Di dalam berteman ini juga diperlukan sehati sepikir. Oke, kita mau berbicara dulu. Hendaklah kamu sehati sepikir, berkata sehati sepikir, itu artinya apa? Kata sehati dan sepikir artinya apa? Memiliki hati dengan taraf yang sama. Setuju? Memiliki pikiran yang sama. Satu hati, satu pikiran. Kalau berbicara tentang hati, itu berbicara tentang perasaan. Berbicara tentang hati, itu berbicara tentang keinginan. Ya, kehendak itu ada di hati. Betul teman-teman? Setuju ya? Ingin sesuatu itu dari hati. Dan berbicara tentang hati itu juga berbicara tentang perasaan. Sedih, senang, semua dari hati. Dan berbicara tentang pikiran itu berbicara tentang pengetahuan. Berbicara tentang pikiran, berbicara tentang pengetahuan, tentang intelektual, kecerdasan dan segala sesuatunya. Walaupun teman-teman, kita memiliki kecerdasan masing-masing. Sekali lagi saya katakan, walaupun Tuhan ciptakan, sebenarnya Tuhan menciptakan kecerdasannya itu semua sama. Volume otak manusia itu semua sama. Tetapi, kenapa ada beda-beda? Bagaimana cara kita mengolahnya? Bagaimana dominan di dalam kehidupan kita? Jadi jangan pernah samakan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan itu memang menciptakan keberagaman. Tetapi di dalam keberagaman ini Tuhan menghendaki pada malam hari ini kita harus memiliki perasaan yang sama. Kita harus memiliki rasa iba yang sama, kasih yang sama, kehendak yang sama, pikiran yang sama. Kita harus sama. Setuju? Katakan kiri kanan yuk, harus sama. Kenapa seperti itu Bapak, teman-teman? Kata sehati sepikir itu juga berbicara tentang bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang relevan. Setuju? Relevan. Ini juga bisa dipakai dalam kehidupan berteman, bersosial. Misalnya nih teman-teman, katakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Maksudnya apa? Kak Yafo, apakah saya tidak boleh pintar? Kak Yafo, apakah saya tidak boleh memiliki wawasan yang tinggi? Kak Yafo, apakah saya tidak boleh untuk belajar? Bukan seperti itu teman-teman. Kalian untuk secara pribadi, kembangkan potensi kalian. Amin. Ketika kita diberi sesuatu, misalnya saya diberi istri saya sepatu, ya kan? Saya diberi istri saya sepatu, tetapi sepatu tidak pernah saya pakai. Gimana rasanya? Sayangku. Gimana rasanya sepatunya nggak pernah tak pakai? Tak diemin aja, sayang ini dari orang yang sangat terkasih. Apapun itu teman-teman, ketika kalian kasih sesuatu dan nggak pernah dipakai rasanya itu senang atau kecewa? Kecewa. Begitu juga teman-teman, ketika engkau dikasih oleh Tuhan kepintaran, ketika engkau dikasih potensi Tuhan dengan tenagamu, dengan kecerdasanmu, dengan keterampilanmu, yang Tuhan mau adalah engkau harus mengembangkan segala talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau seperti itu secara pribadi. Tetapi teman-teman di sini katakan apa? Kita harus sehati sepikir dalam hidup bersama. Berbicara tentang hidup bersama itu berbicara tentang bersosial. Termasuk ketika kita di dalam HW ini teman-teman. Ini juga termasuk bersosial. Jadi saya mau ngomong seperti ini. Engkau boleh mengembangkan segala skillmu, soft skill, hard skillmu, intelektualmu, apapun itu yang Tuhan percayakan, kembangkan itu semua secara pribadi. Tetapi ketika engkau berhidup bersama, ketika engkau berteman,
Engkau harus memiliki sehati sepikir. Harus relevan dengan teman. Setuju atau setuju? Misalnya nih, kalian punya teman nongkrong, kalau ngomong itu tinggi banget, ya kan? Kalau ngomong tinggi banget rasanya. Terus dia itu kalau membual itu sangat nomor satu. Ngomongin apa-apa membual dia yang paling super. Saya mau tanya sama teman-teman. Enak gak punya teman kayak gitu? Enak gak punya teman kayak gitu? Walaupun kita tahu dia pinter misalnya. Walaupun kita tahu dia kaya. Tetapi kalau omongannya tinggi, rasanya pengen tak tampar. Wah, saya dulu punya teman yang ngomongannya tinggi. Oh Tuhan Yesus, sudah tak tengking-tengking dalam hati dalam nama Tuhan Yesus, diem. Enggak diem. Omongannya tinggi. Dan saya mau ngomong, ketika engkau memiliki pikiran yang tinggi, perkara-perkara tinggi, omongannya tinggi, dan hidupmu tidak relevan dengan teman-teman sekitarmu. Saya mau ngomong, apakah di situ teman-teman bisa diterima? Bersosial itu bukan berbicara bagaimana kita bisa lebih pintar satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Sehati sepikir itu berbicara, bersosial itu berbicara bukan bagaimana kita lebih punya satu dengan yang lain atau bukan. Bersosial ketika kita memiliki sebuah circle itu bukan berbicara siapa yang hebat, yang paling hebat. Kalian punya sahabat, kalian punya circle. Apakah di antara circle kalian berbicara aku paling pinter, aku paling hebat, aku paling ini? Enggak enak. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita. Bagaimana walaupun engkau sudah pinter, bagaimanapun engkau sudah belajar tinggi, walaupun engkau sudah memiliki, sudah bisa cari uang sendiri, walaupun engkau sudah melakukan banyak pengalaman dalam kehidupanmu, tetapi ketika kau bersosial, nggak usah ngomongin yang tinggi-tinggi, ngomongin aja yang sederhana. Dan ketika kita bisa ngomongin yang sederhana, gak usah ngomong yang tinggi-tinggi. Aku selalu bilang seperti, kalau punya teman yang tadi saya ceritakan omongannya tinggi gitu, wah, jawabannya itu seperti ini. Tinggi-tinggi disampluk pesawat lambemu. Tahu maksudnya? Ngomong gak usah tinggi-tinggi, nanti ketabrak pesawat mulutmu. Enggak senang. Dan teman-teman firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu sangat kompleks. Betul teman-teman? Bagaimana firman Tuhan memberikan kita petunjuk kepada kita. Kalau kita di dalam circle bukan berbicara siapa yang paling hebat, siapa yang paling punya. Tetapi berbicara tentang bagaimana saya bisa relevan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Saya mencoba walaupun umur saya sudah banyak. Saya mencoba relevan dengan teman-teman anak muda. Mencoba. Bahkan teman-teman saya punya anak remaja. Dan saya mencoba relevan dengan dia. Sesekali anak saya tiktokan, ya kan? Saya ikut. Kadang-kadang anak saya tiktokan saya bilang, senang dia digoda. Walaupun umurnya jauh. Sekali lagi ketika engkau bersosial, ketika engkau berbicara sehati sepikir itu bukan berbicara siapa yang paling hebat. Siapa yang paling tua, siapa yang paling berpengalaman. Tetapi bagaimana hidupmu bisa relevan dengan teman-teman. Itu sehati sepikir. Hidup yang relevan. Ketika temanmu ngomongin Mobile Legends, jangan ngomongin FF atau PUBG. Setuju? Orang yang main game. Enggak akan nyambung. Tetapi ketika temanmu ngomongin tentang asmara, masuklah ke dalam asmara. Ketika temanmu ngomongin enggak punya duit, kalau punya duit ya kasih duit. Kalau nggak punya duit, tinggalin.
Kasihlah solusi kepada teman-teman, setuju? Bagaimana sehati sepikir itu bagaimana kita bisa menjadi relevan dengan teman-teman kita. Bagaimana kita bisa menjadi relevan di dalam komunitas gereja ini. Bagaimana kita bisa menjadi relevan kehidupan kita, cara bicara kita, ataupun mungkin bahasa-bahasa kita menjadi relevan. Itu berbicara hati sepikir. Bukan hanya berbicara siapa yang paling hebat penyembahan. No. Itu berbicara sehati sepikir. Bukan ajang paling hebat. Tetapi sehati sepikir itu ajang bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa berbicara tentang sederhana. Dan di sini katakan janganlah menganggap dirimu pandai. Berbicara relevan itu berbicara sama. Apa yang kita bicarakan menjadi sama. Jangan sedikit-sedikit ketika temanmu ada masalah kuliah, tiba-tiba kamu khotbahi dia. Enggak masuk. Iya kan? Temanmu ada tiba-tiba ada kisah asmara. Diputus pacarnya, kamu ngomong. Sedang sakit hati ngomong. Ampuni. Sedang sakit hati bilang ampuni. Berapa waktu yang lalu teman-teman? Oke. Berapa waktu yang lalu? Karena orangnya nggak ada, saya berani ngomong. Berapa waktu yang lalu ada yang konseling dengan saya. Dia punya akar kepahitan. Dan dia ngomong dari awal, Mas jangan bilang suruh aku berdoa. Jangan bilang suruh aku mengampuni. Aku sudah mencoba, tapi nggak bisa. Dan saya mengakui, sebagai anak pendeta, saya punya kepahitan dengan papa saya. Saya bilang, setiap datang, saya pengen berdoa. Ya kan? Lagi sakit hati bilang berdoa. Nggak salah teman-teman, bukan berarti itu salah, enggak. Datang kepada ya. Tetapi yang terpenting pada saat itu adalah sebuah penghiburan. Gimana kita bisa relevan, kata-kata kita bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Saya ngomong, emang selama ini aku gak doa. Emang selama ini aku gak berusaha untuk mengampuni. Ternyata salah, cara saya mengampuni, salah. Dan saya teman-teman, kadang-kadang, bukan hanya berbicara tentang kerohanian kehidupan ini. Setuju? Setuju? Tetapi ketika kita bisa memberi sebuah solusi kepada teman kita. Dan itu membuat imannya menjadi kuat. Saya mau ngomong. Di situ nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Enggak harus ngomongin tentang Alkitab. Sesuai dengan kebutuhan. Jadilah anak-anak muda yang relevan dengan teman-teman. Jadilah anak-anak muda yang betul-betul relevan dengan teman kerja. Amin teman-teman. Teman-teman, ketika kita menjadi relevan, kita akan bisa diterima satu dengan yang lain. Dan untuk menjadi relevan teman-teman, untuk menjadi bisa masuk dengan satu yang lain, saya mau kasih cara. Yang pertama, kita perlu kerendahan hati, katakan kerendahan hati. Sekali lagi katakan kerendahan hati. Betul nggak teman-teman? Kita perlu kerendahan hati untuk bisa menjadi relevan, berbicara sederhana dengan teman-teman yang lain. Jangan menganggap diri kita paling pintar, paling pandai, firman Tuhan mengatakan. Jangan menganggap diri kita paling benar. Jangan menganggap diri kita paling rohani. No. Perlu kerendahan hati kita untuk bisa mengerti perasaan teman kita. Perlu kerendahan hati kita untuk bisa mengerti cara pikir teman yang kita ajak ngobrol. Jangan paling merasa berpengalaman. No. Perlu kerendahan hati teman-teman. Kadang-kadang teman-teman,
Ya maaf bicara. Tidak semua, tetapi kebanyakan. Pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mungkin pendeta-pendeta, mungkin seperti saya juga, sama saya sadari. Kadang-kadang teman-teman, merasa dirinya paling benar, banyak pengalaman. Sehingga menggurui, dan itu tidak menjadi relevan kepada teman-teman. Kadang-kadang kita adu nasib. Paham adu nasib? Teman kita cerita ini, oh ya aku dulu lebih parah seperti ini. Teman kita, aku diputus gini, wah aku dulu diselingkuhi. Tetapi aku goblok, aku masih terima dia. Sudah parah, bangga lagi. Ah Tuhan tolong. Kadang-kadang seperti itu kita adu nasib. Iya atau iya? Ada saatnya kita menjadi pendengar, itu perlu kerendahan hati. Iya enggak? Iya atau iya? Perlu kerendahan hati loh mendengarkan. Hari Sabtu saya harus konseling rumah tangga dengan istri saya. Dari jam 10 sampai jam 4 sore. Berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 11, 12, 6 jam. Dengerin mereka bertengkar. Ada sih sekali saya ngomong, tapi banyak mereka yang ngomong. 6 jam. Capek nggak teman-teman kalau dipikir? Capek nggak? Kalian bisa dengerin teman kalian cerita 6 jam. Nanti kalau ditelepon, dongeng sebelum tidur. Ya, jangankan teman pacar kalian ngomongin cerita banyak gitu. Capek aku. Lama-lama sleep call. Yang lagi ngetren kan sleep call. Temani bubuk yang. Aduh. Kadang-kadang gitu, betul? Perlu kerendahan hati. Dan yang kedua teman-teman, selain kerendahan hati, untuk menjadi relevan dengan saudara-saudara kita, untuk bisa menjadi sehati dan sepikir dengan teman-teman kita, perlu, saya menjadi lupa. Selain kerendahan hati, untuk menjadi relevan, kita perlu merendahkan diri juga. Maksudnya gimana? Apakah saya menjadi tidak berharga? Enggak. Bagaimana bahasamu, kadang-kadang orang yang sudah pintar itu bahasanya tinggi-tinggi ya kan. Bahasanya wah sistematika bla 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 bla. Kita harus merendahkan diri kita juga. Teman, selain dari hati, sikap kita harus juga bisa merendahkan. Why? Kadang-kadang banyak orang cerita, kita ngomong, sip. Wah itu karmu, terserah. Iya kan? Tetapi orang yang bisa merendahkan diri, ketika ada teman kita cerita, kita bisa duduk, ada yang bisa diceritakan. Sehingga kita menjadi sehati sepikir, kita bisa relevan dengan teman-teman kita. Kehidupan kita bisa relevan. Dan saya mau ngomong teman-teman, ketika hidupmu bisa relevan dengan teman-teman, ketika hidupmu bisa relevan dengan saudara-saudara kita, tanpa kita sadari, kita menjadi saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Kenapa seperti itu Kak Yafu? Kenapa bisa? Dari mana? Ketika mereka merasa nyaman kepada kita, ketika mereka sudah merasa nyaman cerita dan mereka percayakan cerita ini di dalam kehidupan kita. Saya selalu kalau ada orang konseling, saya itu merasa bangga dan merasa dipercayai untuk mendengarkan cerita mereka. Saya senang sekali. Ini sebuah kepercayaan ketika mereka boleh cerita. Dan mereka mulai nyaman. Sebenarnya tanpa kita sadari, nantinya kita bisa menaburkan benih-benih firman Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya, misalnya seperti ini. Ada seorang yang cerita kepada kita
Kita dengerin. Kita hanya bilang begini, berdoa. Pada akhirnya kan seperti itu. Udah nyaman ini. Setelah itu sudah selesai semua, terus kita bisa relevan. Oh gini, lama-lama ada solusi enggak? Ya solusinya seperti ini. Yuk, nanti saya bantu doa ya. Lama-lama teman-teman, saya bantu doa, ini kisah nyata, saya bantu doa pada akhirnya. Oh iya, saya cuma ngomong ini, kalau Tuhanku itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu ada nemeni bla 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 bla. Tanpa kita sadar, kita bisa bersaksi di situ. Kalau misalnya hidup kita sudah nggak relevan, kalau misalnya hidup kita ngomongnya sudah tinggi, kalau kita misalnya dalam kehidupan kita sudah dibenci oleh teman-teman kita, gimana hidup bisa menjadi saksi? Setuju? Setuju teman-teman? Diajak ngobrol aja nggak asik, ngapain? Nggak bisa. Kita tidak bisa menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi, untuk menyatakan apa? Rahmat-Mu. Di dalam komunitas gereja ini juga teman-teman, seharusnya kalau kita berbicara sehati sepikir, memiliki satu hati dan satu pikiran, yang satu dengan yang lain saling merendahkan hati dan merendahkan diri untuk saling menghormati. Saya yakin dan percaya. Dan semua menjadi relevan satu dengan yang lain. Semua bisa menguatkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana iman kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Orang bisa nyaman cerita dengan kita. Kita menyatakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Gak usah ngomong-ngomong. Yuk tak khotbahi. Yuk tak kasih Injil, tak injili. No. Firman Tuhan mengatakan kehidupan kita adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Yang percaya katakan amin. Tanpa kita sadari, disitulah hidup kita menjadi Injil yang terbuka untuk bisa dilihat orang lain. Gak usah banyak ngomong, banyak aksi. Dan teman-teman, kita mau lihat ketika ada sebuah kesatuan hati, ketika ada sebuah kesatuan pikiran, hidup kita menjadi relevan dimanapun kita berada. Hidup kita bisa menjadi orang yang friendly dimanapun kita berada teman-teman. Apa yang terjadi? Terlebih lagi ketika pada malam hari ini di dalam komunitas anak-anak Tuhan, hidupnya menjadi relevan. Kita buka di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kadang-kadang teman-teman kita lupa, kita hanya berbicara 1-2 orang berkumpul dalam namaku Tuhan ada. Tapi sebelum itu harus ada berbicara kesepakatan itu berbicara menyatukan visi. Setuju? Berbicara kesepakatan adalah berbicara tentang menyatukan tujuan. Berbicara kesepakatan juga bisa berbicara tentang bagaimana kita menjadi satu hati, menjadi satu pikiran, menjadi relevan. Kan sepakat itu menjadi satu, setuju? Sehati, sepikir menjadi satu hati, satu pikiran. Ketika itu terjadi teman-teman, di sini apa? Ada sebuah kuasa Tuhan yang
akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Di sini katakan, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Pada malam hari ini saya yakin dan percaya ketika teman-teman HW Youth yang ada pada malam hari ini, ketika kita memiliki satu hati, satu pikiran, kita sepakat pada malam hari ini, percayalah di situ ada kuasa Tuhan yang boleh tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita memiliki satu tujuan, satu hati, hidup kita bisa relevan dengan teman-teman. Apapun yang kau minta, Tuhan akan kabulkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ada sebuah cerita Alkitab yang benar-benar terjadi ketika ada anak-anak Tuhan yang sepakat berdoa. Berhari-hari. Kapan itu teman-teman? Kisah di loteng Yerusalem. Kisah di loteng Yerusalem itu berbicara bagaimana satu momen orang-orang boleh sepakat berdoa menyembah Tuhan. Menjadi satu hati, satu pikiran. Memanggil nama Tuhan. Roh Kudus tercurah. Ketika Roh Kudus tercurah, kuasa yang besar itu boleh terjadi dalam muka bumi ini. Bahkan kegerakannya sampai detik ini. Dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dan dia memberi kasih kepada kita. Mari kita tundukkan diri kita. Pada malam hari ini teman-teman, dengan segala latar belakangmu, dengan segala apapun yang kau pengalamanmu, pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati kita, kita menyatukan pikiran kita, kita bersepakat. Kita panggil nama Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kehendak terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam perkuliahan kita. Biarlah kehendak terjadi di dalam pergaulan kita. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam usaha kita. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam pekerjaan kita. Biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam keluarga kita.
rumah, teman-teman yang melayani di atas. Di pandangan Tuhan kita sama. Dengan kita sama, kita adalah penyembah-penyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita adalah pemuji-pemuji Tuhan pada malam hari ini. Jangan ada yang merasa berlebih dari satu dengan yang lain. Jangan menganggap lebih pandai satu dengan yang lain. Kita sama. Kita satukan hati kita. Kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita panggil nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mau panggil nama Tuhan. Apapun yang menjadi ketakutanmu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, ketika ada Tuhan di dalam hidupmu, 1-2 orang sepakat dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan mau hadir pada malam hari. Ku nyanyi haleluya.
menyembah Dia pada malam hari ini. Setiap kita yang memanggil namanya pada malam hari ini, kita bersepakat memanggil namanya. Tuhan hadir. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kekecewaan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada kekhawatiran, teman-teman. Panggil namanya. Sembah Dia. Sembah Dia. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Inilah setiap pujian penyembah. Kami tidak bisa berkata-kata apa-apa Tuhan pada malam hari ini. Yang kami bisa katakan Tuhan, kami mau memuji Kau pada malam hari ini. Kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan pada malam hari ini. Kami mau nyanyi haleluya. Jadikan kami Tuhan sehati sepikir Tuhan dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan Mas Evo yang telah memimpin kami Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan kehidupannya Tuhan Yesus. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Siapa yang telah berkata oleh firman Tuhan boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan kepada persembahan. Mari teman-teman yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Ku
Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang mau join pelayanan nih, kami open recruitment buat teman-teman yang rindu pelayanan. Mau WL, mau singer, mau tamborin, mau musik, multimedia, sound system, semuanya. Usher juga. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk pelayanan. Nanti boleh ngomong sama ushernya atau Mas Yavo juga boleh. Gitu. SMP Negeri 1. Oke teman-teman, mungkin yang teman-teman mau datang tapi terkendala sama kendaraan, boleh banget teman-teman hubungi Kak Paul, nomornya di atas, boleh difoto atau dicatat. Nanti boleh Kak tolong jemput dong, Grab, motorku rusak atau aku nggak punya motor gitu kan. Nanti bakal dijemput gitu. Jadi teman-teman nggak ada alasan buat nggak datang ibadah. Mari, Pastor. Terima kasih buat Kak Olive dan Kak V. Shalom teman-teman. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat bergabung dan biarlah ini bukan menjadi alfa dan omega, awal dan yang akhir. Datang sekali habis itu nggak datang lagi. Kami segenap teman-teman HW Youth sangat terbuka sekali buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Dan mengharapkan besok kalau misalnya hadirnya hari ini hanya karena liburan atau karena tugas, karena pekerjaan. Besok kalau misalnya ke Yogyakarta kembali, kami harap bisa bergabung kembali di HW Youth. Dan bagi teman-teman yang memang mau bergabung terus di HW Youth, kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa bergabung di HW Youth. Ajak teman-teman yang lain lagi untuk kita bisa merasakan berkat Tuhan, renungan Tuhan, isi hati Tuhan bersama-sama. Tidak ada pengumuman tambahan. Saya undang teman-teman bagi berdiri, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Dan biarlah kita berkomitmen, kita memanggil Tuhan dan mengatakan kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam segala segi kehidupan kami. Tangan kuat yang memegang, tangan kuat yang tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat-Mu Tuhan, kuat yang memegang, tangan kuat yang
Di dalam usaha kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam pekerjaan kami perlu Engkau Tuhan. Di dalam pergaulan kami perlu Engkau Tuhan. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan kami Tuhan. Tetaplah menuntun kehidupan kami. Tetaplah menuntun di dalam segala segi kehidupan kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu yang membalut setiap kami, yang selalu menguatkan kami di dalam segala tekanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati teman-teman yang sudah hadir, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian. Engkau berkati teman-teman yang live streaming, yang berada di rumah. Engkau lihat hati mereka, Engkau jawab pergumulan mereka, Engkau kuatkan hati mereka Tuhan. Engkau kuatkan di dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau berikan sukacita kepada mereka Tuhan. Dan kekuatan daripada-Mu adalah kekuatan yang tidak terbatas. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan meninggalkan tempat ini ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami, sampaikan kami ke tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sedikit apapun. Kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa. Allah Bapa memberkati pekerjaanmu. Allah Bapa memberkati usahamu. Allah Bapa memberkati studimu. Allah Bapa memberkati pergaulanmu. Allah Bapa memberkati orang tuamu. Allah Bapa memberkati kakak adikmu. Allah Bapa memberkati tempat tinggalmu. Apapun yang kau lakukan semuanya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus boleh ada dalam hatimu. Kekuatan penghiburan, pertolongan Roh Kudus boleh menjadi bagian dalam hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.